Welcome back to Yatriarchy, Unfolding Patriarchy One Yap a Time. Hello everyone, aku Dinda. Hari ini spesial banget karena kita bakal ngomongin how the men see patriarchy. And no, it's not about man superman, tapi lebih ke yapping kecil-kecilan bersama bintang tamu kita, Galang. Say hi to audience, Galang. Hai everyone, namaku Satriawan Galang, dipanggil Galang aja. And nice to meet you all. Katanya aku di sini buat jadi percontohan sudut pandang laki-laki. And I don't know whether that's a compliment or a threat. Oke, ya gimana jawabnya? Mungkin agak dua-duanya ya. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya ke sesi tanya jawab karena kayaknya udah pada penasaran banget buat denger insight dari kamu. Kita langsung tembak pertanyaan pertama nih. Menurut Galang, dengan kata-katamu sendiri, Ya, apa sih definisi patriarki itu? eh, patriarki ya, menurut aku itu sistem ya, sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki posisi yang lebih tinggi lah, memiliki posisi lebih tinggi dan dominan dalam bermacam-macam aspek seperti kalau menjadi pemimpin tuh harus laki atau pada intinya mengistimewakan laki-laki lah dan menempatkan mereka di atas perempuan karena secara dasarnya itu merupakan tradisi atau sistem yang terus diterapkan dari zaman dahulu yang kesetaraan gendernya tuh di masanya sangat-sangat minim. Nah, dan kita itu secara sosial diberi ekspektasi dari masyarakat secara sosial untuk melakukan dan mengikuti hal yang sama gitu. Oke, jadi intinya ini sistem bawaan yang memang udah dari dulu gitu mengistimewakan Iya, laki-laki. ya benar banget. Oke, nah tadi sudah definisi. Sekarang kita masuk ke personal journey. Nah, kapan sih pertama kali Hmm, kamu ngeh dan sadar kalau patriarki itu nyata adanya dan bukan cuma dongeng? hmm, itu dari masa kecil ya. Aku sendiri sadar kalau patriarki ini atau struktur inilah ada itu sedari kecil di mana aku tuh udah mulai berpikir ketika sudah mulai aware kalau keadaan sekitar atau saat setelah melihat tuh struktur kenapa orang-orang yang kuat atau yang berkuasa itu selalu laki-laki gitu. Nah, Hmm. aku kira dulu itu memang ya normalnya seperti itu. Kalau yang kuat itu harus laki-laki, misalnya tentara gitu. Hmm. Tentara kan banyak laki-lakinya kan mayoritas. Tapi contoh ini ya sebagai jujurnya kurang cocok ya kalau masuk ke definisi patriarki karena karena ya patriarki sendiri kan beda sama gender role. Nah, Hmm. tapi contoh ini memberitahu aku kalau menyadarkanku lah kalau laki-laki itu ya dominan di bermacam-macam tempat kehidupan Hmm. dibandingkan perempuan ya. Nah, Betul. ini juga merupakan sebuah pengaruh dari kecil, dari kecilnya saya, aku tidak pernah diberitahu, diberi ajaran lah, Hmm. pengetahuan tentang struktur yang semacam ini atau kenapa alasannya terjadi gitu, sehingga aku bisa terus mikir kalau ya sistemnya ya benar-benar begini, terus seperti itu. Nah, sampai setelah aku kira-kira usia remaja lah, setelah aku dapat pendidikan dan pada akhirnya sadar kalau laki-laki itu memiliki dominasi karena ya struktur sosial tersebut yang sering disebut ya patriarki ini, gender role ini. Ah, I see. Jadi memang dari kecil tuh tidak diajarkan atau tidak diberitahukan gitu mengenai patriarki ini ya Iya, iya. gitu. Jadi secara tidak sadar kamu nggak tahu nih kalau ini patriarki gitu. Oke. Iya. Nah, tadi kan kita berarti semua growing up dengan melihat pola yang sama nih mengenai patriarki. Nah, ini nih yang paling sering jadi perdebatan. Hal apa yang bikin kamu sadar sebagai seorang laki-laki? Kamu tuh diuntungkan oleh sistem patriarki ini. Oke. Eh, aku sadar kalau aku diuntungkan karena aku misalnya ya karena aku seringkali diberikan semacam hak istimewa lah yang pada dasarnya itu kalau di contohku kalau aku punya waktu luang itu benar-benar bisa aku pakai buat apapun yang aku mau. Misalnya waktu kecil aku sering ngegame nih. Nah, Ya. kan beda sekali reaksinya kalau orang tua lihat anaknya laki-laki ngegame.
mesti sering kali dibiarin kan. Tapi kalau perempuan ngegame nanti ya malah dianggap kayak gak sesuai atau malah dianggap membuang-buang waktu. Nah, Betul. stereotip gender ini tuh yang kental banget menurut aku ya. Hmm. Nah, dan yang membuat hal itu ada ya karena patriarki itu sendiri kan. Nah, sama satu hal lagi yang kurasakan itu tekanan sosial yang benar-benar lebih kecil dalam penampilan fisik. Kalau laki-laki itu tidak perlu berpenampilan bagus lah setiap saat gitu dibandingkan perempuan ya. Nah, Hmm. menurut aku yang membuat orang sadar lah kalau mereka diuntungkan sebagai laki-laki itu ya ada pengaruhnya dari lingkungan sekitar. Misalnya ada beberapa laki-laki yang diberikan privilege atau ya diberikan privilege cuman karena mereka laki-laki aja dibandingkan perempuan atau mereka bisa keluar bepergian sendirian di malam hari gitu tanpa terlalu khawatir tentang keselamatan mereka Hmm. itu. Iya sih bener banget kayak privilege atas waktu luang gitu dan keamanan di ruang Iya. publik. Soalnya kayak itu jadi poin yang sering terlewat karena aku beberapa kali juga sadar atau pernah merasakan hal tersebut karena ketika aku keluar rumah kayak ada rasa khawatir untuk diomongin orang lain kalau misalkan berpenampilan yang acak-acakan, takut dikira cewek nggak bener atau dibilang Ya. cewek jorok gitu ya. Tapi ya di sisi lain kita tahu kalau patriarki ini kan kejam ke semua orang gitu, nggak cuman laki-laki tapi juga ke perempuan. Mm-mm. Nah, Benar. sebenarnya ada nggak sih hal yang bikin kamu rugi gitu ya karena si patriarki ini? Eh, Tentu adalah pastinya kan secara garis besar kalau ngomongin keuntungan jadi seorang laki-laki ya kalau dari perspektif orang luar lah pasti kan enak banget nih jadi laki-laki karena bisa hidup enteng, hidup santai, banyak privilege itu kan, gak ada tekanan sosial. Tapi ya kenyataannya laki-laki itu ya juga terkena dampaknya dari patriarki. Seperti contoh, ah, laki-laki harus selalu kelihatan kuat. Ya, itu gak boleh nangis, harus mandiri. Terus dalam keluarga itu wajib jadi pencari nafkah itu juga. Nah, kenyataannya kan nggak seindah itu ya. Laki-laki juga terkena dampaknya yaitu tekanan sosial yang menstereotipkan laki-laki sebagai yang lebih kuat karena kedepannya akan jadi pemimpin ya semacam itulah. Hmm, Ya kalau kita lihat satu persatu di dunia inilah laki-laki di bumi ini kan yang nggak realistis. Setiap laki-laki pasti nggak akan menjadi seorang pemimpin atau seorang yang kuat karena mereka tuh punya yang namanya identitas masing-masing dan betul. yang penting untuk yang yang sangat penting untuk ditonjolkan karena keunikannya mereka itu. Nah, Hmm, apakah salah kalau laki-laki itu harus selalu kuat atau sangar gitu? Ya, jujur sih enggak ya, karena hmm, di garis bawahi yang tebel banget nih kata selalunya nih. hmm. Karena secara realistis hal semacam itu yang nggak bakal pernah terjadi. Nah, tekanan sosial dari masyarakat inilah yang secara quote on quote memaksa laki-laki untuk bertindak seperti ini itu. Bagaimana bayangan seorang laki-laki itu harusnya seperti apa? Nah, jadi ya itu sih dampak terbesarnya yaitu tekanan dari masyarakat, dari sosial yang eh, memaksa juga ini sama dengan perempuan untuk bertindak seperti stereotip yang dianggap sudah jadi ya normanya lah di masyarakat. Oke, jadi ini mungkin istilahnya toxic masculinity ya. Iya, iya. Iya, jadi kayak ada aturan yang mengikat dan tidak realistis gitu. Nah, bicara soal aturan, growing up gender role has always been there. Pernah nggak sih kamu mengalami hal absurd gitu ya karena gender role ini kayak ngapain sih ada role ini gitu? Ya, ya, ya. Benar, benar. Gender role itu ya sama halnya kayak norma sosial atau stereotip yang ada dalam masyarakat lah. Yang Hmm, kalau kita keluar atau nggak menyesuaikan di gender role ini, pasti dapat bisikan atau pendapat dari sana sini orang lain kan. betul. Nah, misalnya seperti tadi, laki-laki nggak boleh menangis karena itu sama aja menunjukkan kelemahan. Nah, menangis kan ya secara alamiah itu respon biologis dan bisa merupakan ekspresi terhadap banyak sekali hal kan. Iya. Kan ya normal aja gitu kan. Apakah nggak boleh kalau aku tuh nangis saat nonton film sedih gitu kan ya kalau beneran terharu kan ya. Nah, kalau
beneran terharu tapi malah ditahan kan aneh kan rasanya. Apakah itu malah nggak menghargai filmnya gitu kan? Iya. Nah, contoh lain itu laki-laki minat dan hobinya harus maskulin. Nah, aku ada contoh menarik nih karena sedari kecil aku tuh suka nonton Hello Kitty. Oh my Sih. God, Nah, so bukan cute. karena itu acara favoritku atau cuman suka aja karena cuman karena ceritanya itu kalem, slow dan mudah dipahami dan benar-benar enjoyable gitu aja. Nah, apakah artinya aku nggak suka kayak semacam Transformer atau Ultraman gitu ya? Nggak juga, karena Ya. tapi cuman jelas ada perpentingan di sini. Kalau yang membedakan suka atau minat itu preferensi dari masing-masing, Hmm. masing-masing individu. Apa yang diminati atau disukai seseorang itu terlepas dari gender role ini adalah apa yang mereka sukai dan prefer. Dan Hmm. kita nggak boleh paksa mereka untuk berpindah ke hal yang lain sesuai dengan norma itu karena ya secara logis kan aneh ya. Dan Iya. juga bukan merupakan kebebasan atas diri kita sendiri tuh, bukan kebebasan berekspresi untuk keunikan kita lah, identitas. Betul. Nah gitu. Iya sih, semua orang tuh pasti punya preferensinya masing-masing, baik laki-laki sendiri pun gitu ya. Kayak tadi Mm, contohnya film Hello Kitty tuh sebenarnya kayak sebuah tontonan yang seru gitu ya, yang bisa ditonton oleh semua gender ya, gitu kan. Nah, iya. itu tuh kita jadi kayak dipaksa buat nyaman gitu di sebuah kotak yang ditentukan oleh gender role. Nah, ini nih yang membuat kita bisa beralih ke pertanyaan yang lebih politis gitu. Menurut kamu, kenapa sih banyak laki-laki masih susah buat ngakuin kalau mereka dapat privilege dari patriarki? Bisa dikatakan itu karena privilege nggak kerasa sebagai keuntungan. Hmm, Karena ya secara normal ya, itu di framing sebagai hal yang normal atau hal yang wajar dari masyarakat. Kan? Terus karena laki-laki ini mempunyai privilege kan, jadi mereka tuh takut terlihat lemah atau dianggap kurang berhasil kalau mereka tuh ngaku hidup mereka dibantu oleh patriarki, bukan karena usaha mereka sendiri gitu loh. Nah, tapi di sisi lain, eh, patriarki juga merugikan laki-laki seperti apa yang ku mention sebelumnya, gender role itu. Nah, karena adanya kerugian dari patriarki ini, laki-laki akan berpikir kalau privilege serta kerugian dari patriarki cancel each other gitu, yang iya, dalam artian bertolak belakang. Jika mereka itu merasa tidak diuntungkan sama sekali. Nah, tapi ya bagi perempuan yang pada dasarnya nggak punya privilege sama sekali kan ya juga nggak adil banget kan, mm-mm, gitu. mm. Oke, jadi poinnya kayak privilege dan kerugian itu nggak saling cancel gitu ya. Kayak kalaupun Ya, kerugian perempuan tuh juga bisa lebih besar ataupun laki-laki juga sama gitu kan. Nah, sekarang kita bahas definisi kebaikan gitu dari patriarki ini. Dari sudut pandang kamu, apakah menjadi seorang good man only means, oh aku nggak nyakitin perempuan, atau it's deeper than that? kalau jadi good man itu ya jelas, jelas lebih dalam ya, karena menjadi good man itu bukan hanya soal tidak menyakiti perempuan atau yang lain, tapi juga gabungan dari banyak sekali hal yang menjadikan kita tuh sebagai manusia yang baik pada umumnya, Hmm. seperti bertanggung jawab, bertanggung jawab atas tindakan sendiri atau menghormati semua orang, terlepas dari gender mereka, atau juga mendukung kesetaraan secara aktif dan menentang ketidakadilan. Nah, itu contoh-contohnya. Tapi jadi sebagai seorang good man itu bukan sekedar orang lain, tapi harus fokus pada diri kita sendiri. Nah, Hmm. bagaimana kita tuh menjadi manusia yang bermoral, bertanggung jawab, dan utuh. Bukan juga sekedar kita nggak melakukan hal yang jahat lah pokoknya. Iya, Tuh. setuju, setuju 100% gitu ya. Good man itu intinya harus bertanggung jawab, utuh, dan proaktif menentang ketidakadilan gitu ya. Nah, kita kan sudah tahu nih teorinya, sekarang waktunya action gitu ya. Satu hal yang paling sederhana yang bisa diterapkan ke laki-laki supaya nggak jadi penyumbang kontinu, kontinuitas patriarki ini. Eh, Mungkin ya salah satu hal yang sederhana nih, yang Hmm. sederhana aja, yang
agar kita nggak menyumbang kontinuitas patriarki ini itu kita bisa fokus ke akar masalahnya, yaitu gender role. Ya, dalam artian sebagai laki-laki itu harus mengimani kalau kita tuh ya diri kita sendiri, bukan dikontrol oleh masyarakat orang lain gitu. Nah, setiap orang, laki-laki, perempuan atau yang lainnya tuh mempunyai identitasnya masing-masing. Dan kalau identitasnya ini kita sembunyikan, kita cover up demi memenuhi struktur sosial yang lazim atau normal, itu berarti kita gagal dan membuat patriarki ini terus berjalan. Hmm. Nah kan, jadi secara kontinuitas, kalau masyarakat masih melihat laki-laki dan perempuan dengan stereotipnya masing-masing, berarti kan patriarki akan terus ada. Karena memang berdasar dari situ, referensinya dari situ. Nah, jadi saranku untuk laki-laki itu ya untuk mulai beranilah mengekspresikan diri, emosi atau yang sesuai dengan apa yang menjadikan kamu itu ya kamu itu loh. Bukan hanya uh, duplikat kloningan laki-laki yang lain gitu. Yang nantinya akan menghilangkan stereotip stereotip gender lah. Dan secara perlahan ya patriarki ini juga Oke, gitu. jadi poinnya itu be yourself gitu ya, hancurkan Ya, ya. stereotipnya Be karena yourself, not. memaksakan diri buat jadi laki-laki sempurna itu hanya buat melanggengkan sistem ini aja gitu kan. Oke, Galang, ini kita sampai di puncak sesi ini, final call to action. Nah, bayangin ya, kalau misalkan kamu punya megafon yang didengar gitu, semua laki-laki di dunia. Kalau kamu bisa ngomong satu hal ke semua laki-laki di dunia ini untuk kayak, bro, please stop, itu apa? Agak susah nih. Kalau aku bisa bilang satu hal ke semua laki-laki di dunia itulah, aku mungkin bisa bilang kayak gini. Uh, Bro, please stop merasa perlu menjadi ahli atau mengambil alih setiap percakapan atau keputusan gitulah. Terutama ketika perempuan atau orang lain dengan pengalaman berbeda sedang berbicara nah, sedang berbicara lah. Karena itu lebih seperti kamu tuh mengagungkan stereotip yang kamu punya itulah. Memanfaatkan privilege yang kamu punya. Nah, itu kan juga bentuk dari mansplaining kan. Iya. Mansplaining yang juga merupakan salah satu fondasi yang membuat patriarki ini terus berjalan gitu loh. Hmm. Oke, jadi stop gitu ya buat meremehkan dan mengambil alih ruang bicara orang lain gitu ya. Itu menjadi langkah nyata buat mengstop patriarki ini gitu ya. Oke, ini kita Hmm. sampai di pertanyaan penutup. Nah, apa sih yang bikin Galang percaya laki-laki juga bisa jadi bagian dari perubahan dan bukan cuma masalah? Hmm. Ya, ini mengacu kepada bagaimana sistem patriarki ini kan laki-laki memegang eh, sebagian besar kekuasaan dan otoritas lah. Nah, coba bayangin kalau laki-laki yang notabene pemegang kekuasaan kan, yang dari awalnya diuntungkan oleh sistem privilege secara sadar, milih untuk membongkar, memberontak norma-norma lama, mengakui privilege, mendukung kesetaraan. Nah, kalau gitu kan masyarakat lihat kalau perubahan ini akan jauh lebih berdampak, lebih cepat, dan lebih mendalam. Karena datang dari pusat kekuasaan itu sendiri. Datang langsung dari yang memegang kekuasaan. Nah, contohnya saya sendiri di podcast ini ya juga memberikan bagian dari perubahan ya. Untuk memberikan awareness bagi kayak luar tentang isu patriarki ini. Gitu. Oke, jawaban penutup yang luar biasa, Galang. Nah, jadi perubahan itu harus datang dari pusat kekuasaan dan laki-laki itu Iya. adalah kuncinya gitu ya, bukan sebagai penyelamat tapi sebagai rekan yang bertanggung jawab. Oke, thank you Galang sudah bersedia hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan jujur dan terbuka gitu ya. Semoga nih para laki-laki di luar sana yang dengar podcast ini bisa mulai aware dan stop normalisasi budaya patriarki. Oke, Ya, thank you for being here. terima kasih ya. Oke, sampai di Ya. sini for our last episode of Unfolding Patriarchy. This may be our last, ya, tapi
Yaping kalian di tongkrongan, di timeline X, di kamar kos, bahkan di kepala kalian sendiri itu jangan berhenti ya guys. Karena perubahan itu nggak selalu datang dari teori jurnal, tapi mulai dari satu kalimat sederhana like I don't want this to, I don't want to discontinue gitu ya. So, thank you for listening. Episode done, but the work. It's continue and it's now your time. Thank you. Bye. Thank you, guys. Thank you.